Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Serangan darat Ukraina bergerak cepat. Ivanivka direbut kembali 29 November 2025. Sekitar 29 November 2025, garis depan di wilayah Dnipropetrovsk berubah drastis. Jurnalis lapangan No Report melaporkan bahwa Ukraina secara tiba-tiba melancarkan ofensif kilat dan merebut kembali desa Ivanivka. Peta pertempuran terbaru memperlihatkan Ukraina langsung membangun garis pertahanan baru di wilayah tersebut. Staf umum Ukraina mengonfirmasi bahwa 19 tentara Rusia ditangkap dalam operasi itu. Rusia hingga kini belum memberi respon. Ironisnya, selama beberapa bulan terakhir, Moskow berkali-kali mengklaim akan membuka front baru di arah Dnipro. Namun justru wilayah yang mereka duduki kini direbut kembali oleh Ukraina. Serangan dan pembersihan besar di Donetsk 28 hingga 30 November 2025. Di Donetsk, Brigade Serbu ketiga Ukraina melanjutkan operasi pembersihan di sekitar Liman, terutama di Novoselivka. Rekaman lapangan menunjukkan pasukan Ukraina menyapu bersih gedung bertingkat dari lantai atas hingga ruang bawah tanah. Relawan asing terlihat ikut bertempur, memperkuat operasi. Pertempuran brutal di Kupiansk dan Krasnohorivka 27 hingga 30 November 2025. Ukraina memastikan telah menyelesaikan operasi pembersihan di arah Kupiansk, sekaligus membantah klaim Rusia yang menyatakan telah menguasai kota tersebut. Di Krasnohorivka, Red Army Village, pertempuran berlangsung sengit. Ukraina melancarkan serangan balasan bertubi-tubi selama 3 hari terakhir dan berhasil menahan penetrasi Rusia menuju pusat kota. Serangan udara langka, jet Ukraina menyerang Kursk, rel kereta meledak, 25 November 2025. Pada 25 November 2025, Angkatan Udara Ukraina melakukan salah satu serangan lintas batas paling berani sejak perang dimulai. Jet tempur Ukraina memasuki wilayah Rusia dan membombardir simpul jaringan rel kereta di distrik Legovsky, Kursk, sebuah pusat logistik penting Rusia. Rekaman CCTV memperlihatkan ledakan raksasa, bola api membumbung ke langit, asap pekat membungkus kawasan sekitar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Ukraina kini memiliki kemampuan penetrasi udara stabil ke wilayah Rusia, perkembangan tak terbayangkan di awal perang. Serangan besar ke pelabuhan Novorossiysk, terminal CPC terbakar 30 November 2025 04.00. Pada dini hari 30 November 2025, Ukraina melancarkan serangan gabungan drone laut dan drone udara ke pelabuhan strategis Rusia Novorossiysk. OSINT Defense melaporkan, sejak pukul 04.00, drone Ukraina datang dalam gelombang besar. Bola api besar terlihat di terminal maritim. Pertahanan udara Rusia kewalahan. Sasaran utama adalah fasilitas Caspian Pipeline Consortium (CPC), pusat ekspor minyak penting Rusia. Salah satu fasilitas penyimpanan minyak dilaporkan mengalami kerusakan berat. Meski Rusia mengklaim hanya ada kerusakan minor, citra satelit menunggu verifikasi. ICBM Sarmat meledak dan menciptakan awan jamur ungu 28 November 2025. Pada 28 November 2025, uji coba ICBM RS-28 Sarmat di lapangan peluncuran Yasny Orenburg berakhir bencana. Fakta lapangan menunjukkan, rudal meledak kurang dari 50 meter di atas tanah. Rekaman satelit memperlihatkan kerusakan area lebih dari 0,5 km persegi. Muncul awan jamur berwarna ungu. Pemerintah memperingatkan warga untuk tidak membuka jendela dan tidak menggunakan air ledeng. Kegagalan ini memperpanjang daftar masalah teknologi strategis Rusia, setelah sebelumnya platform peluncuran Baikonur juga rusak pada percobaan lain. Serangan Ukraina ke Samara, Taganrog, Belgorod, dan Crimea 25 hingga 30 November 2025. Samara, drone Ukraina menyerang fasilitas di wilayah Samara, memaksa bandara menghentikan semua penerbangan sementara. Taganrog, 27 hingga 30 November. Drone Ukraina menghantam sasaran militer secara presisi. 5 hari sebelumnya, rudal Neptune menghancurkan pesawat serangan Rusia di pangkalan udara Taganrog. Belgorod, 29 hingga 30 November. Sebuah gardu listrik besar terbakar hebat, memadamkan wilayah perbatasan. Crimea, drone terdeteksi di beberapa kota, termasuk Sevastopol dan Saki.
Serangan-serangan ini menunjukkan bahwa Ukraina meningkatkan tekanan simultan ke 5 wilayah Rusia sekaligus. Armada bayangan terbakar, 2 kapal tanker Rusia meledak, 28 hingga 29 November 2025. 2 kapal tanker raksasa yang termasuk jaringan armada bayangan Rusia, Kairos dan Filat meledak saat berada di perairan dekat Turki. Filat diserang pada jarak 35 mil laut dari pantai Turki. Kairos terbakar pada jarak 28 mil laut saat dalam perjalanan menuju Novorossiysk. Diduga Ukraina menggunakan setidaknya 5 drone laut. Turki yang memiliki rivalitas geopolitik mendalam dengan Rusia memantau situasi ini sangat dekat. Kilang Avivsky di Krasnodar diserang drone 28 November 2025 malam. Pada malam 28 November 2025, drone Ukraina kembali menembus pertahanan udara Rusia, kali ini menghantam kilang Avivsky, salah satu yang terbesar di Rusia Selatan. Rekaman warga menunjukkan bola api raksasa menerangi langit. Citra satelit menampilkan 3 titik ledakan besar. Kapasitas kilang ini mencapai 6 juta ton per tahun. Ini adalah serangan ketiga dan keempat ke kilang yang sama sejak pertengahan 2025, menegaskan pola serangan Ukraina yang konsisten. Tekanan fiskal Rusia, cadangan emas dijual, anggaran 2026 melonjak, akhir November 2025. Pada akhir November, Moskow mulai menjual cadangan emas negara untuk menutup defisit anggaran. Beberapa wilayah Rusia menghentikan pembayaran bonus perekrutan tentara. Anggaran militer 2026 naik menjadi 1.660 triliun rubel, lebih dari sepertiga seluruh belanja negara, terbesar sejak era Soviet. Anggaran sosial harus dipotong besar-besaran. Dukungan internasional untuk Ukraina menguat 29 hingga 30 November 2025. Australia dan Selandia Baru mengumumkan kontribusi 65 juta US dollar untuk bergabung dalam proyek PRO guna membeli peralatan militer AS untuk Ukraina. Jerman mengumumkan paket bantuan terbesar dalam hubungan bilateral, 115 miliar US dollar untuk artileri dan drone. Prancis mengikuti dengan paket dukungan tambahan, Patriot dari Israel. Pesawat Antonov An-124 Ukraina terekam sedang memuat perlengkapan di Israel. Diduga mengangkut sistem pertahanan udara Patriot meski belum dikonfirmasi. Perkembangan politik, Kepala Kantor Presiden Yermak mundur 28 hingga 29 November 2025. Andriy Yermak, Kepala Kantor Presiden Ukraina, mengundurkan diri di tengah tuduhan korupsi sektor energi. Ia mengaku dipermalukan dan menyatakan akan turun langsung ke garis depan. Beberapa jam sebelumnya, Badan Keamanan Ukraina menggagalkan rencana sabotase yang diduga diorganisir Rusia melibatkan 3 warga Ukraina. Korea Utara perkuat dukungan ke Rusia akhir November 2025. Pyongyang mengumumkan bahwa bahasa Rusia menjadi pelajaran wajib mulai kelas 4. Sejak 2024, Korea Utara telah mengirim peluru artileri, menyediakan tenaga logistik, dan menurut intelijen siap mengirim personel ke Zaporizhia. Jika benar, ini akan menjadi keterlibatan langsung pertama pasukan Korut dalam perang Ukraina. Orban terbang diam-diam ke Moskow 28 November 2025. Pada 28 November, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban tiba-tiba terbang ke Moskow menjelang pertemuan puncak Uni Eropa yang membahas paket bantuan besar untuk Ukraina. Fakta penting, NATO dan Uni Eropa tidak diberitahu. Orban membawa delegasi besar membahas pasokan minyak dan gas. Ia diduga berusaha membeli saham perusahaan migas Rusia di Serbia. Kremlin mengonfirmasi pertemuan Orban-Putin akan berlangsung. Banyak analis menilai langkah Orban bertujuan memecah konsensus Eropa dalam mendukung Ukraina. Kesimpulan, perang memasuki fase baru. Rentetan peristiwa dari 25 hingga 30 November 2025 menunjukkan perubahan besar dalam dinamika perang. Ukraina kini mampu menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia. Sistem energi dan logistik Rusia diguncang tanpa henti. Moskow menghadapi krisis fiskal serius dan kegagalan teknologi strategis. Dukungan internasional terhadap Ukraina semakin meluas dan terkoordinasi. Tekanan politik dalam negeri Rusia dan Ukraina meningkat bersamaan. Semua indikator menunjukkan bahwa ritme perang berubah secara dramatis dan Ukraina kini memulai kembali memegang inisiatif strategis. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas.
Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.